Selamat pagi dokter dan teman-teman. Di sini saya akan membuat video cara pengambilan darah dari vena maupun kapiler. Nah, sebelum itu yang pertama kita harus lakukan adalah menggunakan sarung tangan karena untuk menjaga penularan. Oke, selamat pagi. Silakan diangkat bajunya deh. Oke. Nah, pertama-tama kita tangan pasien harus dalam keadaan rileks. Oke, selanjutnya di sini menyuruh pasien untuk mengepal dan membuka tangannya seperti ini sambil kita lihat. Terus, jika sudah terlihat venanya, di sini kita akan membendungnya di sini menggunakan turniket ataupun tali bendung. Tapi karena keterbatasan alat, kita menggunakan alat yang ada di rumah. Oke, jika sudah terlihat seperti ini, kepal tangannya dibuka. Oke, berikutnya setelah terpasang tali bendungannya ataupun turniket. Nah, biasanya kalau turniket itu hanya bisa digunakan dalam waktu 1 menit, tidak boleh lebih. Nah, selanjutnya sini kita akan menyuntikkan suntik di sini, tetapi sebelum itu kita akan mengasepsis daerah di sini menggunakan alkohol 70%. Caranya itu kita memutar dari dalam ke luar. Nah, jika sudah seperti ini, tunggu sampai kering. Kita tidak boleh menyentuh lagi tempat yang sudah kita asepsis menggunakan alkohol 70%. Nah, jika sudah kering, baru kita bisa menyuntikannya. Nah, usahakan gunakan jarum yang masih baru. Ini sudah dibuka tadi dan harus dibuka di depan pasien agar tahu jika jarum ini baru digunakan dan bukan jarum bekas. Nah, caranya seperti ini, gunakan tangan kanan, ditaruh seperti ini, antara derajat 10 sampai 30, seperti ini. Cara menyuntikannya tinggal menyuntik ke area vena yang terlihat seperti ini. Dan juga jika dinyatakan sudah benar itu, jika kita menyuntikannya saat kita suntik itu terasa seperti ruang hampa atau ruang kosong saat kita menyuntikannya, seperti menusuk pada kertas masuk ke dalam ruang hampa. Yang kedua yaitu juga ada darah nanti yang keluar sedikit di arah suntikan sini. Nah, itu dikatakan sudah benar. Nah, setelah sudah pegang seperti ini, untuk menarik darah kita menukar tangan. Berikutnya tangan kiri seperti ini dan ditarik secara perlahan-lahan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, ambil kapas kering dan tutup di bagian ininya seperti ini. Tidak usah ditekan. Nah, seperti ini, dan ditaruh kembali suntikannya ke samping. Dan juga untuk turniket ini bisa dilepas, bisa tidak saat menyuntikan tadi. Nah, untuk orang pertama kali menggunakannya, dokter pertama kali menggunakannya biasanya tidak usah dilepas karena takutnya jarumnya akan pindah tempat. Oke, di sini juga seperti ini bisa dibuka. Oke, selesai. Oke, berikutnya kita akan mengambil darah di kapiler. Sebelumnya itu juga hal yang pertama kita harus perhatikan itu menggunakan sarung tangan juga. Nah, untuk itu tolong jarumnya. Kita untuk menusuknya atau mengambil darahnya, kita harus pilih antara jari kedua, 3 atau 4. Tidak boleh jari pertama ataupun jari kelima. Kita pilih jari yang kelihatannya tidak pucat dan tidak ada luka. Sebelumnya kita mecat terlebih dahulu, dicat. Setelah itu kita asepsis menggunakan alkohol 70%. Nah, tunggu beberapa saat. Setelah itu kita bisa menyuntikannya menggunakan jarum yang kecil seperti ini, ataupun ditusukkan secara langsung, ataupun menggunakan alat seperti ini. Nah, untuk menggunakannya ini tinggal seperti ini, ditaruh terus di klik. Jika sudah bunyi klik itu maka akan tertusuk. Nah, jika darah pertama yang keluar ini, kita akan menghapusnya. Dihapus seperti ini. Darah pertama tidak digunakan, dihapus. Setelah sudah dihapus, tunggu darah berikutnya keluar, baru itu akan diambil. Saat dihapus tadi tidak boleh ditekan atau ditindis, dan juga saat untuk menunggu darah keluar ini tidak boleh ditindis, tekan seperti ini. Biarkan darahnya keluar dengan sendirinya. Baru bisa dipindahkan ke tempat berikutnya. Oke. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan hematokrit. Nah, alat-alat yang dibutuhkan itu
dan bahannya itu ada pipa hematokrit, terus ada darah EDTA, ada wax atau lilin, ada grafiknya atau standarnya, terus di sini butuh alat sentrifuge. Oke, yang pertama kita akan ambil darah terlebih dahulu, tapi sebelum itu kita homogenisasikan dulu darahnya. Terus setelah itu kita ambil darahnya kurang lebih 3/4 dari tabung. Seperti ini, dimiringkan. Setelah itu kita tekan di lilin untuk menutup bagian bawahnya. Putar, tekan. Itu kita simpan terlebih dahulu. Satu lagi kita ambil darahnya 3/4. Oke, terus kita taruh di lilinnya dulu, putar, tekan. Oke, setelah itu kita sentrifuge. Ini kita masukkan ke dalam alat sentrifuge. Pipetnya ini harus menghadap ke karetnya. Seperti ini, kita sentrifuge. Kita tunggu sampai 5 menit. Nah, jika sudah menit baru kita bisa membukanya. Tapi untuk memastikannya lagi, kita tunggu lagi kurang lebih 5 menit. Baru bisa kita buka. Nah, jika sudah seperti itu kita buka. Kita ambil dan kita baca di grafiknya. Cara membacanya itu, perhatikan di tabung ini ada darah dan plasma darah. Nah, kita sejajarkan antara plasma darah dan darah di tabungnya. Nah, setelah jika antara darah dan plasma darah sudah sejajar atas dan bawah, kita baca bagian tengahnya. Nah, bagian tengahnya ini akan menentukan dari hasilnya. Nah, di sini didapatkan bagian tengahnya itu 35%. Jadi dibacanya itu 35%. Oke, di sini saya akan melakukan pemeriksaan laju endapan darah. Nah, yang pertama bahan yang dibutuhkan itu adalah tabung Green, terus ada pipet voltmetric, terus ada bowl filler, terus ada darah EDTA, ada sitrat, dan juga ada statnya. Oke, berikutnya kita akan mengambil sitrat terlebih dahulu menggunakan buffer dan pipet. Ambil sitratnya setengah, tuang di sini setengah sitrat. Selanjutnya kita ambil darah, tapi sebelum itu kita homogenisasikan dulu. Nah, setelah itu kita ambil darahnya 2 cc. Nah, perbandingan antara darah dan pengencer atau sitrat itu 4:1. Maka itu tadi sitratnya setengah, maka kita ambil untuk darahnya 2. Setelah itu kita aduk. Nah, jika darah dan sitrat sudah tercampur, sudah dihomogenisasi, kita masukkan ke dalam tabung Green menggunakan doppler juga. Tabung Green itu dari angka 0 sampai 200. Kita masukkan sampai angka 0. Nah, jika sudah, jika sudah ada di sini, sudah kita masukkan tadi ke dalam tabung Green. Kita pasang ke stratnya, dan kita tekan di sini dan kita tutup. Kita buat dia menjadi 0. Nanti akan seperti ini. Nah, jika sudah, kita tunggu jika sudah terpasang, kita tunggu sampai 1 jam. Nah, selanjutnya setelah 1 jam itu kita baca perulangannya. Nah, jika di sini perulangannya 7, maka kita bacanya 7 mm per jam. Oke, berikutnya di sini kita akan melakukan hitung leukosit. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan, pertama kita siapkan darahnya. Kalau belum ada, kita pakai darah EDTA. Berikutnya larutan pengencer dan 1 set alat hemositometer.
Nah, di dalamnya di sini tuh ada kaca penutup, terus ada kamar hitung, ada pipetoma. Kalau leukosit itu biasanya bijinya berwarna putih, dan juga ada pengisapnya, tapi kita pakai sunprik di sini sebagai pengisap, dan di sini akan menggunakan mikroskop. Oke. Langkahnya yang pertama, kita siapkan darahnya terlebih dahulu. Kita putar. Selanjutnya kita pasang pipetnya. Selanjutnya kita ambil darah sampai batas 0,5. Nah, berikutnya selanjutnya kita hapus dari atas ke bawah seperti ini. Selanjutnya kita ambil pengencer ya, sampai kita hisap sampai angka ke 11. Nah, ini sudah, kita hapus lagi dari atas ke bawah. Nah, setelah ambil pengencer, kita bisa melepas ininya, pengisapnya. Setelah itu kita homogenisasikan. Setelah itu kita buang beberapa tetes. Nah, selanjutnya kita bersihkan dulu kamar hitungnya. Setelah itu kita teteskan secara perlahan dari sudut-sudutnya, secara perlahan, dan dia akan merembes. Selanjutnya kita taruh di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali.